warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Robbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Selamat datang Ramadan, bulan yang selalu kita nantikan, bulan yang selalu kita rindukan. Ya, saya Mugi Zainal kembali di Jelang Iftar Ramadan TVRI. Ya pemirsa, kita sering sekali dalam kehidupan sehari-hari memiliki yang namanya hutang. Mudah-mudahan tidak dengan kita ya. Nah pemirsa, terkadang kenapa hutang terjadi? Mungkin karena ekonomi atau bisa jadi karena lebih besar pasak daripada tiang. Dan ternyata hutang dalam Islam ini sangat berbahaya dan Allah sangat tidak suka. Dan kadang tanpa kita sadari, gara-gara hutang, hubungan dengan tetangga jadi renggang. Hubungan persaudaraan pun jadi hilang. Hubungan antar teman pun jadi menghilang. Nah pemirsa, kita ingin sekali membahas masalah ini dengan judul Bolehkah Berhutang dalam Islam? Tepat sekali di jelang iftar kali ini. Dan pemirsa, alhamdulillah ya, narasumber kita yang membahas ini insya Allah kompeten untuk membahasnya. Dan kita bersyukur sudah hadir narasumber kita yang pertama, yaitu Bapak Dr. Muhammad Fudail Rahman LC MMA. Ya, MA ya, maaf ya, Dr. Muhammad Fudail Rahman LC MA. Subhanallah. Hadir kembali ya, Pak ya. Makasih sudah hadir ya. Assalamualaikum Pak Fudail. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan pemirsa, narasumber kita yang kedua yaitu Bapak Dr. Muhammad Sarif Hidayatullah, dan beliau ini Wakil Dekan Fakultas Dirasat Islamiyah UIN Sarif Hidayatullah dan juga Ketua Umum DPP ADAI. Nah, kalau Bapak Fudail Rahman ini aktif juga ya Pak di UIN Jakarta ya Pak ya. Dan beliau sebagai Sekretaris Program Pasca Sarjana FSH UIN Jakarta, Fakultas Hukum, Syariah dan Hukum ya, dan juga pengurus Asosiasi Dai Daiyah Indonesia. Subhanallah. Jadi kita kehadiran dua narasumber yang cukup kompeten untuk membahas mengenai bolehkah berhutang dalam Islam ya. Nah, baik, yang pertama saya ke Bapak Dr. Muhammad Sarif Hidayatullah. Berbicara masalah hutang ini kan suatu hal yang sangat sensitif. Bagaimana masalah hutang dalam Islam ini, Pak? Silakan share ke pemirsa. Baik Ibu, ini tema yang menarik sebetulnya. Betul. Kalau kita berbicara soal hutang, hutang itu prinsipnya dalam Islam adalah membantu. Bantuan dari yang kaya kepada yang tidak punya. Bantuan dari orang yang punya kelebihan harta kepada orang yang sedang membutuhkan harta. Maka kita juga perlu pahami bahwa dalam utang piutang ini seyogyanya si pemberi hutang tidak mengambil keuntungan dari orang yang berhutang. Tapi kan ini konteksnya kalau yang dibicarakan dalam fikih Islam itu terutama yang klasik yang di zaman Nabi misalkan itu hubungannya orang per orang, individu per individu. Tapi zaman kan berubah. Sekarang zaman lembaga yang menghutangi itu tidak lagi orang per orang tapi juga lembaga. Dan dalam konteks lembaga ini kita juga perlu pahami bahwa lembaga itu punya biaya operasional, punya gaji pegawai yang harus juga diperhitungkan, yang harus juga dipikirkan bagaimana membayar pegawai, membayar gaji, membayar manajer, membayar operasional seluruhnya lembaga keuangan itu. Maka muncul istilah bunga ini. Nah, ini yang kita juga bisa bicarakan lagi soal bunga ini terkait dengan pendapat para ulama sehubungan dengan bunga di dalam kita memberikan hutang. Kalau terkait individu per individu, para ulama sepakat bahwa yang kullu qardin jarra naf'an aw manfaatan fahuwa riban itu clear. Setiap hutang yang kemudian menimbulkan keuntungan kepada pribadi, ya itu termasuk dalam kategori riba. Bentuknya apa saja, bisa keuntungan dalam bentuk materi, tapi bisa juga keuntungan yang bentuknya jasa atau kebaikan-kebaikan yang kira-kira dampak dari kita memberi hutang kepada orang lain. Maka bahkan ada kisah juga di kalangan ulama ketika ada seorang yang menghutangi
kepada orang lain, menghindarkan mendapatkan kebaikan dari orang lain itu dilakukan oleh para ulama saking takutnya terhadap riba. Misalkan ada hujan, terus kemudian si penghutang ini meminjami payung kepada orang yang memberi hutang, itu bahkan para ulama takut itu masuk dalam kategori riba. Nah, ini yang saking hati-hatinya. Maka dalam konteks individu per individu sudah clear, tapi terkait dengan lembaga ini terjadi perbedaan-perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan bahwa itu tidak masuk riba, tapi ada kadar batasnya yang tidak berlebihan, tidak ada sanksi yang kemudian mencekik si penghutang, berlipat-lipat bunganya. Kemarin kan kita juga rame pembicaraan soal pinjaman online itu, pinjol juga jadi persoalan karena bunganya bisa berlipat-lipat dan tidak jelas akadnya. Ini yang penting kita paham. Baik, Pak Muhammad Syarif, kalau berbicara mengenai hutang ini, kalau kita udah mengerti ya bahwa ini sangat-sangat dilaknat oleh Allah kalau kita sudah mampu nggak membayar ya. Tapi semuanya nanti akan kita kupas di segmen yang kedua ya. Dan pemirsa tetap terus di rumah ya, jangan kemana-mana, terutama dalam situasi yang seperti ini. Lebih baik tetap di channel TVRI Jakarta di Jelang Iftar. Jelang Iftar hadir kembali lagi setelah yang satu ini. Bolehkah berhutang dalam Islam? Nah, ini yang sering kita pertanyakan pemirsa. Tepat sekali, di Jelang Iftar tema ini kita bahas ya. Dan langsung kita tanya kepada yang bersangkutan, ini narasumber kita luar biasa yang udah hadir. Nyambung lagi ke Bapak Dr. Haji Muhammad Fudail Rahman LCMA. Pak Fudail, kalau berbicara masalah hutang, kadang sensitif sekali. Tapi hutang ini kan juga ada segi positifnya. Ya, nah segi positifnya itu adakah di situ, dan segi negatifnya otomatis juga ada. Nah, ingin kita lebih detail lagi mengetahui tentang sisi positif dan negatifnya dalam berhutang. Lalu apabila kita sudah sanggup membayar, ternyata dia tidak membayar nih. Nah, bagaimana juga menanggapi ini? Ya, silakan Pak Fudail. Ya, baik. Praktek pinjam meminjam atau utang piutang dalam kehidupan bermasyarakat kita ini memang sesuatu yang seringkali terjadi dan sifatnya itu adalah sosial. Dari siapa? Mereka yang mampu kepada yang tidak mampu, yang kaya kepada yang miskin. Dari mereka yang berpunya kepada mereka yang tidak berpunya. Dalam surah Al-Baqarah 246 di sana disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Man zallazi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adha'afan katsirah wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Ya, siapa yang meminjamkan sebuah pinjaman kepada mereka yang membutuhkan, maka baginya pahala bagi berlipat ganda bagi mereka yang meminjamkan itu. Allah Subhanahu wa taala yang membuat sesuatu menjadi sempit, sesuatu menjadi luas, dan segala sesuatunya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu keutamaan meminjamkan, suatu saat
baginda Nabi menyebutkan pahalanya ketika kita meminjamkan 2 kali nilai yang sama kepada seseorang, itu pahalanya sama dengan bersedekah. Kenapa? Karena dalam riwayat yang lain bahwa mereka yang meminjam suatu dana, ada kala ia pasti tidak membutuhkan apa yang ia pinjam. Tapi ketika memberi sedekah misalnya, meminta sesuatu sedekah, ia meminta sesuatu yang ia miliki. Jadi ada keutamaan ketika kita memberi pinjaman kepada mereka yang membutuhkan. Adapun sisi negatif dari meminjam. Nah, ini yang terjadi di masyarakat kita, seringkali orang yang meminjam itu lupa untuk mengembalikan. Ya, apalagi kemudian hedonisme, kecintaan materi keduniawian, kemudian ia lupa dengan bahwa ia punya tagihan, ia punya kewajiban. Baginda Nabi SAW menyebutkan, matlul ghani zulmun. Orang yang menunda-nunda, ya, orang yang menunda-nunda untuk mengembalikan hak kepada orang, menunda kewajibannya kepada mereka yang berhak, itu adalah zalim. Termasuk salah satu di antaranya adalah pinjam meminjam. Dalam hadis yang lain disebutkan, layul wajidi yuhillu irduhu wa uqubatuhu. Mereka yang menunda-nunda pinjamannya atau tagihannya kepada orang lain, halal baginya untuk direndahkan harga dirinya, ataukah ia mendapat hukuman. Ya, jadi kepada mereka yang menunda-nunda, jangan sampai terbetik di dalam diri kita untuk menunda-nunda mengembalikan kewajiban kita kepada yang berpunya. Hendaknya untuk kemudian kita cepat menunaikan kewajiban kita, karena 2 syarat ketika kita akan meninggalkan dunia ini, itu adalah salah satunya utang piutang kita sudah harus selesai. Seolah-olah Nabi ingin mengatakan bahwa ketika beliau menolak mensolati jenazah kepada satu orang yang telah meninggal karena tidak ada pihak yang siap menanggung utang piutangnya, artinya apa? Bahwa kuburan itu seolah-olah tidak menerima jasad orang yang mempunyai utang piutang bila mana tidak ada yang bertanggung jawab untuk menyelesaikannya. Saya kira demikian. Subhanallah, ini sungguh pembelajaran yang sangat baik untuk kita ya sebagai seorang muslim. Terutama di bulan Ramadan ini semakin banyaklah kita mempelajari ya, mana yang boleh, mana yang tidak, termasuk dalam hal berhutang. Jadi bukan berarti berhutang itu tidak boleh ya, tapi kita juga melihat dari sisi positifnya apa dan dari segi negatifnya apa. Subhanallah. Luar biasa sekali materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Fudail tadi. Mudah-mudahan kita bisa petik hikmahnya. Kita akan kembali lagi nanti setelah yang satu ini ya. Baik, pemirsa jangan kemana-mana. Tetap menarik bersama kami dengan tema Bolehkah Berhutang dalam Islam di Jelang Iftar. Tetap di sini di channel TVRI Jakarta. Bolehkah berhutang dalam Islam? Tema kita di Jelang Iftar pemirsa ya. Dan narasumber kita juga tadi sudah banyak mengupas tentang apa itu hutang dan bagaimana hukumnya dalam Islam ya. Baik, saya kembali bertanya lagi nih dengan Bapak Dr. Muhammad Syarif Hidayatullah ya. Pak Muhammad Syarif berbicara mengenai hutang ya. Nah, bagaimana dalam keadaan situasi yang seperti ini? Di mana mungkin perekonomian kita sedang lesu. Otomatis kan banyak bersangkut paut dengan masyarakat bawah. Lalu bagaimana juga mereka yang lagi dalam keadaan juga alhamdulillah tercukupi. Nah ini bisa di-sharekan ke pemirsa, Pak silakan. Baik. Pertama yang kita perlu pahami, saya ulang lagi penjelasannya bahwa hutang itu konsep dasarnya adalah membantu. Bantuan dari si kaya kepada si miskin, dari yang punya kepada yang tidak punya. Itu yang penting kita garis bawahi. Yang menghutangi tentu saja jangan sampai mengambil keuntungan kepada yang berhutang. Itu prinsip yang dasar yang kita harus pahami. Kita hati-hati jangan sampai kita terjebak ke dalam riba. Tapi bagi yang menghutang juga harus tahu diri. Harus tahu diri dia kesanggupannya dalam berhutang itu. Dia bisa bayar apa enggak. Jumlah yang dihutang itu melebihi dari pendapatan dia atau tidak. Ya. Terus
dia harus juga memastikan kapan dia membayar hutang itu supaya juga yang dihutangi mendapatkan kepastian bahwa uang yang sudah dihutangkan itu atau yang dipinjamkan itu akan kembali kepada yang bersangkutan. Itu yang menjadi dasar yang kita harus pegang dalam hubungan utang piutang atau pinjam meminjam ini. Yang paling akhir yang ingin juga disampaikan bahwa kalau bagi yang menghutangi, kita sudahlah ketika kita menghutangi kepada orang lain, kita niatkan itu semacam sedekah. Jangan sampai terlalu perhitungan sekali, karena yang kita punya sesungguhnya juga milik Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita harus pahami. Kalau ada orang yang membawa kabur, tidak membayar hutangnya, atau dia menunda membayar hutang padahal dia sudah sanggup, biarlah dia yang bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Uang kita tidak akan berkurang. Kalau kita didolimi orang lain, Allah akan menggantikan harta yang dibawa kabur didolimi oleh orang lain. Itu pertama. Terus yang kedua, yang kita juga harus pastikan bagi orang yang berhutang, jangan sampai menunda hutang, karena itu ada pertanggungjawabannya di akhirat. Bahkan orang yang mati syahid sekalipun, itu yang dosa yang tidak gugur adalah hutang. Hutang itu orang gugur sebagai syahid, tetap dia harus bertanggung jawab terhadap hutang. Dan orang yang dihutangi selalu mendapatkan keuntungan, dan orang yang berhutang selalu ada tanggung jawab. Dan ada pelajaran juga dari para ulama, kalau kita bisa tidak berhutang, jangan berhutang. Karena orang yang berhutang itu adalah orang yang di siang hari tidak punya wajah, di malam hari dia resah. Itu Ibu. Baik, ini kata-kata yang sangat bijak banget ya tadi yang sudah Bapak jelaskan, Bapak Muhammad Syarif ya, bahwa kalau orang punya hutang itu kayaknya semua resah ya, makan tak enak, tidur pun tak nyenyak ya. Iya, mudah-mudahan kita juga terhindar insya Allah ya. Ya, Pak Fudail bisa menambahkan juga bagaimana cara kita mengingatkan seseorang untuk bayar hutang. Silakan Pak. Iya. Prinsipnya bahwa ketika kita berutang, maka ingat itu adalah kewajiban yang harus dipenuhi, yang harus ditunaikan. Jangan meninggal sebelum melunasi utangnya. Nah, prinsip pemahamannya seperti itu, begitu ya. Kalaupun pada akhirnya takdir ajal itu tiba, maka perlu ada aset kita, perlu ada keluarga kita yang siap untuk menanggungnya. Termasuk utang piutang, bukan hanya pada materi, tapi juga kewajiban kita kepada orang lain itu juga termasuk utang piutang. Menunda-nunda, jangan menunda, termasuk kalau kita punya pegawai, kita punya karyawan, kita punya pembantu. Jangan menunda-nunda gaji mereka, karena itu adalah utang kita kepada dirinya. Kalau bisa dipercepat, kenapa harus diperlambat? Ya, baik. Kalau bisa dipercepat, kenapa harus diperlambat? Perlambat. Ya, baik. Subhanallah ya. Ini materi yang sungguh luar biasa hari ini yang mengenai hutang. Kalau bicara masalah hutang, selama manusia hidup, ini pasti akan ada saja dalam kehidupan kita. Yang pasti hari ini kami terima kasih banyak ya untuk Bapak Dr. Muhammad Syarif dan juga Bapak Fudail atas materi yang diberikan ya. Mudah-mudahan materi yang disampaikan ini bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan ini juga menjadi pahala bagi Bapak ya. Baik pemirsa, yang pasti di bulan suci Ramadan ini mari sama-sama kita semua memetik hikmah yang positif dalam semua perjalanan kehidupan. Berhutang memang tidak berdosa kalau itu memang dalam keadaan yang benar-benar membutuhkan, tapi menjauhinya mungkin lebih baik buat kita. Yang pasti sama-sama kita berusaha menjemput rezeki Allah Subhanahu wa taala. Karena bagi kita yang tak pernah berhenti untuk berusaha, insya Allah ada saja jalan rezeki dari Allah sehingga kita terhindar dari yang namanya hutang. Baik pemirsa, saya Mugi Zainal beserta kru yang bertugas dan juga narasumber semuanya mohon maaf bila dalam penyampaian ada hilaf dan salah, dan kepada Allah juga kami mohon ampun. Subhanakallahumma bihamdika ashadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.